Halo, balik lagi ke pembahasan kelompok 5. Kali ini kita akan membahas mengenai metode dan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Lalu, pengumpulan data itu dibedakan menjadi berapa bagian sih? Nah, pengumpulan data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengumpulan data menurut metode dan pengumpulan data menurut tipenya. Nah, berdasarkan metodenya dibagi menjadi tiga, yaitu pencacahan sendiri, metode yang dibantu pewawancara, dan metode pengumpulan data lainnya. Untuk metode yang dibantu pewawancara itu terbagi menjadi dua subbagian lagi, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Di mana wawancara tidak terstruktur itu dilakukan wawancara bebas tanpa mengikuti pedoman pewawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Lalu, untuk metode pengumpulan data lainnya itu terbagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama, itu pengamatan langsung. Metode ini melakukan pengamatan atau mengukur secara langsung karakteristik yang diminati di lapangan atau di laboratorium. Selanjutnya, ada pelaporan data elektronik atau EDR. Lalu, ada yang namanya data administratif. Data administratif merupakan data yang dikumpulkan untuk tujuan administrasi. Selanjutnya adalah metode penggabungan. Penelitian dengan menggunakan metode ini merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dan subbagian yang terakhir adalah survei tambahan dan omnibus. Dalam survei tambahan, yang dimaksud itu adalah kuesioner baru ditambahkan sebagai pelengkap dari kuesioner survei yang sudah ada sebelumnya. Lalu, apa sih survei omnibus? Nah, survei omnibus itu keadaan di mana pertanyaan untuk beberapa survei yang berbeda itu digabungkan menjadi satu kuesioner dalam survei tersebut. Sedangkan berdasarkan tipenya, pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu berbasis kertas dan metode bantuan komputer. Untuk tipe berbasis kertas, atau biasa kita sebut Paper Assisted Personal Interviewing, merupakan metode pendataan di mana proses pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner atau daftar isian berupa kertas. Metode ini merupakan cara yang paling tradisional dan paling sering digunakan bahkan hingga saat ini. Sehingga dalam pelaksanaannya, petugas harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang tinggi agar dapat membantu dalam pengisian data dengan baik. Lalu, untuk metode bantuan komputer itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara mandiri dengan bantuan komputer, yang mana terdiri atas pengisian mandiri menggunakan kuesioner elektronik dan transfer dari mesin ke mesin. Dalam proses ini, biasanya dilakukan dengan menulis skrip yang dijalankan secara manual atau otomatis, yang mana mengirimkan data melalui Application Programming Interface atau API yang dibuka oleh kantor statistik. Selanjutnya adalah wawancara berbantuan komputer, yang mana terdiri atas wawancara pribadi dengan bantuan komputer yang merupakan metode pengumpulan data yang mana petugas akan dibantu dengan perangkat elektronik, serta wawancara telepon dengan bantuan komputer, yang mana merupakan metode pengumpulan data di mana petugas pelaksanaan dan responden hanya saling berkomunikasi lewat telepon saja. Nantinya jawaban responden bisa saja disalin ke dalam kuesioner kertas, program, ataupun aplikasi berbasis web yang sudah disediakan. Demikianlah pembahasan mengenai metode pengumpulan data. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.